Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mantikiah dengan NIM C14012110014. Di sini saya akan mereview materi praktikum sesi UTS dan sesi UAS mata kuliah Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik Departemen Budidaya Perairan IPB University. Jadi, di pertemuan kali ini terdapat beberapa materi, yaitu materi yang pertama itu ada ciri seksual, sekunder, dan primer ikan. Ciri seksual primer adalah karakteristik fisik yang membedakan antara ikan jantan dan ikan betina sejak mereka dilahirkan, menurut Kotskal et al. 2015. Sedangkan ciri seksual sekunder merupakan karakteristik yang berkembang saat ikan mencapai kematangan seksual dan berperan dalam atraksi dan pemilihan pasangan, menurut Chairunisa dan Evison 2020. Ciri seksual primer itu memiliki beberapa karakteristik yang dapat kita bedakan, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada bentuk tubuh, warna, dan sirip. Sedangkan ciri seksual sekunder juga memiliki beberapa kriteria, antara lain warna dan pola tubuh, sirip, dan ukuran. Ciri seksual sekunder dan primer pada ikan itu memiliki ciri seksual primer, yaitu bentuk tubuhnya itu kalau jantan itu biasanya memiliki tubuh yang ramping dan kekar. Sedangkan betina itu memiliki bentuk tubuh itu yang cenderung agak bulat dan berisi. Selanjutnya itu ada warna. Terkadang jantan dan betina memiliki warna tubuh yang berbeda atau warna yang lebih khas. Sirip ikan jantan itu memiliki sirip dorsal pada bagian punggung yang lebih panjang atau berwarna lebih cerah dibandingkan betina. Selanjutnya, ciri seksual sekunder. Pada beberapa jenis ikan jantan tuh memiliki warna yang lebih mencolok dan pola tubuh yang lebih rumit untuk menarik perhatian betina. Sirip jantan mungkin memiliki sirip yang lebih panjang, berwarna, atau memiliki ornamen tambahan untuk memikat betina. Ukuran dalam beberapa kasus, jantan mungkin lebih besar dibandingkan betina. Selanjutnya yaitu organ reproduksi. Organ reproduksi pada ikan berfungsi untuk menghasilkan dan mempertahankan keturunan, menurut Lisna 2016. Pada organ reproduksi, ikan jantan itu memiliki organ tesis yang dapat menghasilkan spermatozoa. Sedangkan pada ikan betina memiliki organ ovarium untuk menghasilkan telur, menurut Nasution 2017. Organ reproduksi itu memiliki 2 tahapan. Tahap yang pertama itu perkembangan gonad hingga ikan mencapai dewasa kelamin atau sexual mature. Yang kedua itu tahap pematangan produk seksual atau gamet. Selanjutnya yaitu materi terkait dengan perkembangan gonad. Pada perkembangan gonad ikan akan berkaitan dengan gonadotrofin atau hormon GTH. Selain itu ada juga hormon FSH yang sangat aktif selama proses vitellogenesis. Sedangkan LH terlibat pada akhir proses perkembangan gonad, selama ovulasi, dan pada pematangan akhir yang disebut dengan oosit, menurut Tomasowa et al. 2021. Selanjutnya merupakan materi terkait performa reproduksi organisme akuatik, diameter telur, dan frekuensitas. Diameter telur merupakan diameter dari telur yang terdapat di ikan betina dan ikan jantan.
Diameter telur itu dapat diukur menggunakan rumus yang akan tertera. Sedangkan frekuensitas sendiri merupakan total atau jumlah seluruh telur ikan yang dikeluarkan oleh induk betina ketika induk betina tersebut melakukan proses pemijahan. Frekuensitas yang dialami oleh setiap ikan memiliki jumlah yang berbeda tergantung spesies, umur, serta bobot yang dimiliki ikan itu sendiri. Penentuan frekuensitas dapat dilihat pula dari tingkat kematangan gonadnya, yaitu pada TKG 1, pada TKG 2, TKG 4, dan TKG 5. Materi selanjutnya yaitu materi HSI dan GSI. HSI merupakan singkatan dari Gonadotrophic Index, sedangkan GSI merupakan singkatan dari Gonadosomatic Index. HSI merupakan ukuran proporsi organ reproduksi terhadap massa tubuh keseluruhan ikan. Nilai HSI didapati dari presentasi bobot hati yang dibagi dengan bobot ikan. GSI merupakan indikator kematangan gonad atau organ reproduksi pada ikan. Nilai GSI dapat didapati dari presentase antara bobot gonad yang dibagi dengan bobot tubuh ikan. Bobot hati dan bobot gonad dapat kita ukur melalui proses pembelekan pada ikan. Lalu hatinya diambil dan gonadnya diambil, lalu kita bisa timbang menggunakan timbangan digital. Bobot tubuh ikan juga dapat ditimbang. Jadi jadi kita pertama-tama menimbang tubuh ikannya dulu lengkap dengan hati dan gonadnya. Lalu yang kedua, setelah ditimbang tubuh ikan, baru ikannya tersebut dibelek untuk mengetahui bobot hati dan bobot gonad. Menurut Saputra et al. 2019. Selanjutnya, merupakan materi induksi hormonal. Induksi hormonal adalah penggunaan hormon untuk merangsang atau mengendalikan proses reproduksi pada ikan. Salah satu hormon yang umum digunakan untuk mempercepat pematangan gonad pada beberapa jenis ikan adalah pregnant male serum gonadotropin atau yang disebut dengan PMSG. Hormon PMSG mempunyai sifat aktivitas biologi ganda sebagai hormon gonadotropin atau GTH yang berperan dalam proses perkembangan gonad atau fitologenesis karena memiliki efek follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH yang berperan pada proses pematangan akhir gonad menurut Nur et al. 2017. Induksi hormonal yang dilakukan dapat menggunakan hormon sintetik maupun hipofisasi yang mengandung hormon gitu. Hormon-hormon yang digunakan sebagai hormon sintetik itu untuk merangsang kematangan gonad menjadi tingkat akhir dan melakukan pemijahan di antaranya itu oocyte development dan hormon ovaprin. Selanjutnya yaitu rekayasa kelamin. Rekayasa kelamin itu adalah proses manipulasi kelamin ikan untuk menghasilkan populasi yang diinginkan dengan proporsi kelamin yang diatur
Metode rekayasa kelamin pada ikan itu melibatkan penggunaan teknik seleksi kelamin dan penggunaan hormon, menurut Deswira et al. 2015. Selanjutnya, teknik bioesai. Teknik bioesai berperan dalam menentukan hubungan antara konsentrasi racun dan dampak terhadap organisme perairan. Bioesai dapat diukur secara langsung dan tidak langsung. Bioesai langsung dapat dilakukan dengan menentukan konsentrasi suatu zat untuk mendapatkan respon tertentu. Menurut Indrayanto et al. 2020. Selanjutnya yaitu preferensi gonad. Preservasi gonad merupakan proses untuk mempertahankan dan menyimpan jaringan gonad atau organ reproduksi ikan untuk tujuan penelitian, pemulihan, atau konservasi. Beberapa metode yang digunakan dalam preservasi gonad pada ikan meliputi pembukaan, kriopreservasi, dan kultur sel. Pembukaan merupakan jaringan gonad itu diawetkan melalui pembekuan menggunakan nitrogen cair atau metode pembekuan lainnya. Sedangkan kriopreservasi merupakan proses menyimpan jaringan gonad pada suhu sangat rendah dengan menggunakan teknik krioprotektan dan nitrogen cair. Selanjutnya itu kultur sel, merupakan jaringan gonad dikultur dalam laboratorium untuk mempertahankan sel-sel reproduksi dan kemampuan reproduksi pada ikan menurut Varieda dan Widodo 2020. Pemijahan pada ikan itu memiliki berbagai permasalahan yang terjadi, baik secara alami maupun secara buatan. Permasalahan tersebut salah satunya yaitu pematangan gamet yang tidak terjadi secara bersamaan. Teknik pengawetan sperma atau disebut preferensi sperma dapat memecahkan masalah tersebut. Oleh karena itu, teknik tersebut sering digunakan pada proses kegiatan preservasi gonad. Proses pengawetan sperma dalam preservasi sperma memerlukan nutrisi untuk memberikan energi pada sperma selama masa penyimpanan. Energi yang dibutuhkan itu dapat berbentuk gula sederhana atau monosakarida yang berfungsi dalam pembentukan ATP dan ADP secara berlangsung. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan untuk mencari literatur pada PowerPoint berikut ini. Terdapat 10 daftar pustaka yang saya cari untuk membuat materi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.